Terima kasih semuanya atas kesempatan pagi ini saya boleh sharing. Aduh, saya kangen banget dengar suaranya Adria ya. Udah lama ya, sejak saya ikut School of Worship, biasanya tiap hari Kamis malam saya dengar suaranya Adria, worshiping God. Aduh, tadi saya sampai rasa worshipnya tuh, persembahan tadi ya, penyembahan tadi itu begitu indah ya. Thank you ya Adria. Pagi ini saya akan berbagi sedikit ya tentang kerendahan hati dan konsisten. Kenapa saya berbicara tentang ini? Karena ini adalah kunci-kunci kerajaan Allah ya, yang kita harus bisa buka di dalam hati kita dan kita bisa harus lakukan ini. Ernie boleh share the slides? Ya, so rendah hati ya. Yesus, yes, oke, thank you. Yesus adalah satu role model ya, teladan yang paling sempurna untuk manusia yang berintegritas dan mempunyai kerendahan hati. Dikala setelah ia dibaptis tuh ya, ia pergi ke Balantara untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan pada waktu itu juga setan datang ketika ia lemah dan berusaha menggagalkan integritasnya dan menyimpangkannya. Tapi Yesus karena Yesus sepenuhnya adalah manusia dan sepenuhnya adalah Allah secara bersamaan, dan ia menghadapi godaan sama seperti kita. Namun dia tidak berdosa. Dia tidak pernah berdosa. Kalau kita baca di Ibrani 4 ayat 15, inilah yang didefinisikan sebagai integritas, sebagai konsisten. Yesus adalah satu-satunya yang tidak bercela, yang sempurna, yang sepenuhnya jujur dan menunjukkan pola perbuatan baik terus-menerus, ya, konsisten, terus-menerus. Kita sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk meniru Yesus Kristus. Kristus, kita adalah ciptaan baru yang dapat dianggap tidak bercela di hadapan Allah. Kita bisa lihat firman-Nya, Ernie, 2 Korintus 5 ayat 17. Slides nomor 5, R. Dan di dalam Kristus ya, kita juga didiami oleh Roh Kudus ya. Ini ayatnya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang bekerja di dalam hati kita dengan menguduskan kita dan membuat kita serupa dengan Yesus. Kita juga dihimbau untuk tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Melalui kuasa Allah, kita bisa menjadi orang-orang yang berintegritas dan mempunyai kerendahan hati. Kita dipanggil untuk mentaati Allah, dan dengan demikian menjadi orang yang moralitas maupun integritasnya lurus. Umat Kristen harusnya memeluk kebenaran dengan erat, bersikap rendah hati, dan bisa berbuat baik terus-menerus ya, konsisten. Karena kita sebagai ciptaan baru, kita bersatu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus, pada saat Roh Kudus bersatu dengan kita di dalam roh kita, dia sudah membawa buah-buah roh ya. Dalam Galatia 5 ayat 23, 22 dan 23 ya. Ini berdasarkan bahasa Indonesia ya, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Di situ tertulis, ini dalam bahasa Inggrisnya, Galatians 5, 22 and 23, di situ tertulis bahwa buah-buah Roh Kudus, ya, pekerjaan-pekerjaan dengan hadiratnya yang sudah terjadi adalah kasih, sukacita, ya, kedamaian,
kesabaran, kebaikan, goodness, ya, kindness, faithfulness, and then gentleness. Gentleness ini meekness and humility. Itu berarti rendah hati, kerendah hatian. Ya. Dalam BIMK slide selanjutnya ya nih. Sebaliknya, kalau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti ini. Seperti itu, ya. Jadi waktu Roh Kudus datang masuk tinggal bersama kita, kita sudah mempunyai buah-buah roh ini. Termasuk rendah hati. Hanya bagaimana caranya kita bisa memanifestasikan, menjadi pelaku, menjadi orang yang rendah hati. Itu kuncinya. Itu caranya, kita harus cari tahu bagaimana caranya. Ya. Slide selanjutnya, Non. Ya, ini buah-buah roh, firman-Nya, ya. Di dalam buku Mazmur, ini tadi kita udah baca, Non, firman ini, Non. Oke. Dan Mazmur 25 ayat 9, di situ juga tertulis, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan Mazmur 37 ayat 11, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, ada lagi ayat di Amsal, ayat 22, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, dari sini saya mau cerita sedikit tentang testimoni saya, ya. Bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk rendah hati. Ya. Semua manusia di dunia ini mempunyai pride. Ya. Pride itu adalah, jadi setan itu bukan musuh pertamanya Tuhan. Tapi kesombongan dan keangkuhan itu adalah musuh pertama Tuhan. It's pride. Ya. Dan saya tidak luput dari itu. Saya juga mempunyai satu pride, ya, yang mungkin saya tidak kenal pada saat itu. So pada satu hari saya sudah mulai melayani di satu ministry. Ada suatu masalah pada saat saya ditunjuk menjadi kepala satu bagian di ministry itu. Saya bertemu dengan karena saya mempunyai satu komite, dan di komite itu ada member yang mempunyai ya kesalahpahaman dah dengan saya, gitu ya. Dan di dalam ini karena saya punya satu leader lagi di atas. Nah, pada saat itu terjadi agak ketidakakuran lah ya antara members dan saya, dan saya merasa pada saat itu bahwa saya tidak berbuat salah, gitu. Saya tidak berbuat salah, dan saya juga nggak nyalahin orang itu, gitu ya. Tapi leader saya pada saat itu langsung menegur saya, dan saya amat sangat merasa sedih, gitu ya. Sampai saya udah berdoa, tapi kok kayaknya hati saya sakit sekali gitu. Terus kayaknya tuh nggak bisa terima gitu, kayaknya aduh kenapa ya, kok kayaknya gue nggak salah apa-apa gitu ya, saya nggak salah apa-apa gitu ya. Terus sampai ada satu perkataan juga ya yang mungkin leader saya nggak bermaksud untuk mengatakan seperti itu, tapi karena saya pada saat itu dalam posisi hati saya penuh dengan mungkin kesombongan, ya, mungkin tidak keterimaan keadaan, gitu loh. Jadi saya hampir mengambil keputusan untuk keluar dari ministry itu. Tapi Tuhan baik, ya. Saya masih punya beberapa orang
ya orang-orang Tuhan yang ada di sekitar saya yang memberikan saya nasihat. Satu orang yang memberitahukan saya, Mel, coba kamu pergi berdiskusi dengan seorang profesional seperti counselor gitu ya, Christian counselor. Saya rasa tenang, saya pikir oke lah, saya pergi ya, saya turutin. Saya cari dokter ini, dia psikolog, dia Kristen ya. Saya mengambil beberapa sesi terapi dengan dia. Dan ternyata ya begitu saya mentaati dengan mungkin ya pada saat itu orang yang memberikan saya nasihat itu tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk mau menolong. Tapi pada saat saya mengambil respon ya, bukan reaksi, maksud saya mengambil respon untuk taat, saya pergi ketemu dengan dokter itu, saya ambil terapi, mindset saya, semua yang ada error-error ya, ini pikiran-pikiran error yang ada di kepala saya itu dibenerin, dilurusin. Dan Tuhan membentuk saya bahwa saya harus bisa rendah hati. Dan di dalam melayani itu, bukan saya yang dilayanin. Gitu loh. Saya harus melayani. Dan sebagai leader itu, saya harus melayani, bukan saya dilayani. Gitu. Dan itu saya belajar. Dan di situ saya ada dikasih pengertian bahwa saya harus bisa mengampuni. Ya, kita bisa baca firman, kita dengar firman, kita oh ya ampunilah supaya seperti Allah mengampuni kita. Tapi apakah pada saat kita terbentur oleh situasi, mampukah kita mengampuni orang itu? Itu adalah salah satu sikap rendah hati loh. Kalau kamu masih pikir kamu benar, kalau kamu masih pikir kamu tidak berbuat salah, kamu masih punya kesombongan. Apalagi kalau sampai kamu keluar dari ministry itu, cabut, ya kan? Nggak peduli mau benar mau salah. Itu lebih lagi kesombongan dirinya harus dibenerin itu. Karena yang namanya offense ya, ketersinggungan, itu bisa memecahkan satu ministry. Itu offense itu, ya ketersinggungan itu, orang yang sensitif suka cepat tersinggung, itu bisa memecahkan satu kesatuan yang ada di yang ada di ministry, satu unity. Jadi kita harus selalu aware. Sorry ya, my dog's barking. Kita harus selalu aware dengan keadaan di sekitar kita ya, apalagi yang namanya offense. Gitu loh. Dan di situ saya belajar dan saya menghadap ke leader saya ya kita saling minta maaf ke leader saya. Saya berpuji Tuhan saya mempunyai leader yang juga rendah hati, yang mampu meminta maaf juga kepada saya ya. Saya juga belajar dari dia. Dan di situ ya, sejak saya melakukan itu sepertinya tuh Tuhan, saya waktu baca firman ini, Amsal 22 ini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sejak saya mengerti firman ini, sejak saya mengerti bahwa saya harus selalu belajar dan melatih diri saya, melatih ya, Petrus tuh berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, latihlah, aku melatih diriku, keseluruhan diriku, agar pada saat aku khotbah, aku tidak bercela. Kalian bisa baca itu ya, 1 Korintus 9. Jadi 1 Korintus 9 ayat 27. Kita setiap hari harus melatih. Kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah mempunyai roh baru, ya kan? Tapi badan kita, jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, kehendak kita masih seperti ini. Jadi roh kita yang baru itu dengan pengertian apakah roh itu, siapakah Allah itu, roh Allah itu apa, dan kekuatan apa, power apa yang dipunyai oleh roh Allah. Itu kita bisa melatih diri kita. Mata kita yang tadinya sering ngelihat tas, nggak tahan, langsung pengen beli, bisa kita latih. Mulut kita yang tadinya biasa suka mencemooh orang atau komen tentang orang, bisa kita latih untuk tidak bicara. Ya. Hidung kita yang biasanya nggak tahan dengan bau apa terus langsung tutup ya menyinggung perasaan orang, itu bisa kita latih. Tangan kita yang biasanya mungkin mukul anak gitu bisa kita latih.
Karena roh Tuhan di dalam kita itu berkuasa. Dan dia mampu loh. Tuhan itu mau menyelamatkan jiwa kita ya. Di dalam jiwa ini ada emosi, ada pikiran, ada kehendak. Ya. Nah, itu bisa dilatih. Jadi jangan takut, oh saya nggak bisa rendah hati, oh sini bisa. Ya, kita bisa, tapi jangan lupa kita harus terus melatih. Itulah yang dinamakan proses sanctification. Also, ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 2 juga tertulis bahwa kita hendaklah selalu rendah hati, selalu lemah lembut dan sabar, menunjukkan kasih dalam saling membantu. Nah, kita harus lihat firman ini ya. Kita harus terapkan firman ini bukan hanya pada hari ini aja, bukan hanya pada saat kita di gereja aja, atau bukan hanya pada saat kita berkumpul dengan orang-orang percaya aja. Bukan. Setiap saat konsisten. Kita harus konsisten untuk selalu rendah hati, selalu lemah lembut, dan selalu belajar untuk bersabar. Dan selalu belajar untuk menunjukkan kasih dan dalam saling membantu. Ya. Allah tidak mencari karakter yang luar biasa untuk menjadi alatnya. Tetapi dia mencari alat yang rendah hati, melalui mana dia dapat dimuliakan sepanjang masa. Ini by A.B. Simpson. Ya. Jadi Tuhan itu tidak mencari karakter yang luar biasa. Tuhan tidak mencari kamu lulusan Harvard. Tidak. Tuhan tidak mencari kamu itu seorang businesswoman atau businessman yang amat sangat sukses. Ya bisa juga itu dipakai Tuhan. Ya. Tapi dia mencari alat yang rendah hati. Gitu loh. Jadi walaupun kita ini misalnya orang paling sukses di dalam bisnis, apabila kita mempunyai kerendahan hatian, itu Tuhan memakai kita. Tuhan akan membentuk kita luar biasa, lebih lagi, lebih dari kesuksesan di dalam bisnis kita. C.S. Lewis ya berkata, menulis ya di dalam bukunya ya, di dalam buku Mere Christians, dia bilang kerendahan hati yang sejati bukanlah memikirkan kekurangan diri, tetapi mengurangi memikirkan diri sendiri. Ya. Nah, di sini saya ada share tentang, saya ada slides tentang pride. Mengapa saya tulis pride di sini? Karena saya mau mengingatkan, ya, musuhnya humility, musuhnya kerendah hatian adalah pride, ya, kesombongan. Ya. Apa sih yang dibilang kesombongan? Bagaimana sih tipenya kesombongan? Seperti saya tadi cerita ya, waktu testimoni saya itu, saya nggak merasa loh saya sombong. Tapi ya saya merasa saya nggak perlu lah tinggal di stay in the ministry. Saya nggak perlu stay lagi di ministry, melayani itu ministry. Orang ministry itu udah jelas-jelas kok milih orang apa, bukan milih saya kok, milih orang yang satunya itu. Ngapain saya mesti stay? Karena saya tersinggung, karena saya nggak senang, tidak diperlakukan secara adil, itu pride, itu kesombongan diri. Atau berpikir, misalnya ya, ada satu leader gitu yang lebih, misalnya membernya birthday gitu ya, dan kita punya birthday, kita tidak pernah diajak makan sama leader kita atau gimana. Nah, itu suara-suara itu bisa membuat kita itu sakit hati loh, ya. Contohnya ya, saya di dalam satu ministry ya. Saya suka lihat gitu, oh iya ya dia deket ya sama leader saya, oh gini. Kita suka merasa kecil, dan tiba-tiba suara tuh datang, udahlah kamu mah bukan siapa-siapa, kamu mah nggak berarti lah di ministry itu. Nah, apa respon kita? Karena suara-suara itu bukan suara Tuhan. Ya, jangan ditanggapi. Kita mesti konsisten untuk memeluk kebenaran. Kita mesti bilang, no. Jealousy
ya, kecemburuan itu juga bisa berakar yang tidak baik dan memecah kesatuan di dalam suatu ministry. Kita harus bisa merendahkan hati. Apa sih ciri-cirinya orang rendah hati? Mari kita lihat ya. Ciri-ciri orang rendah hati. Next slide please, Ernie. Terus mau belajar. Ya. Mazmur 25 ayat 9. Di situ tertulis, Ia, Tuhan, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati terus mau belajar. Apalagi ciri-ciri orang rendah hati? Mau mendengarkan orang lain. Ya. Kita lihat ayatnya. Amsal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya, jadi kita harus mau mendengarkan dan harus tahu juga siapa yang kita dengerin. Ya. Ciri-ciri orang rendah hati ketiga adalah dalam segala hal mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Ya, bisa dibaca sendiri firman-Nya. Ciri-ciri keempat, mengerti dan mengakui adanya campur tangan Tuhan di dalam kesuksesan kita. Ini poin nomor 4 ini amat sangat berbicara kepada saya. Sampai saya bisa duduk sekarang di sini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kalau saya sendiri tidak mungkin saya mampu membuat slides ini, berbicara di sini, mampu terus belajar. Saya tidak mungkin mampu tanpa Tuhan. Dan saya amat sangat merasa berterima kasih kepada Tuhan. Karena semua yang saya lakukan sekarang ini, semua yang ada, semua yang saya punya di dalam hidup saya ini, karena kasih karunia Dia. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya mau pergi sekolah untuk 2 tahun atau mau terus pergi sekolah. Ya, bukan. Tapi karena Tuhan kasih karunia Tuhan dan anugerah Dia dalam hidup saya. Saya mampu, saya bisa berbicara kepada kalian semua, berbagi firman, ya kan, saling menguatkan. Ya. Poin nomor 5, ciri-ciri orang rendah hati adalah mau dan bersedia untuk bersabar. Di Kolose 1 ayat 10 sampai 11. Ya. Saya boleh bacakan ini sedikit. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan yang oleh kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, jadi di dalam kita bersabar, ya, dan mau mendengarkan dan mau belajar dan mempercayai bahwa Tuhan itu punya rencana dan kehendak, dan kita mau mengerti dan mengakui adanya campur tangan Tuhan di dalam segala kesuksesan kita. Saya bisa bicara dan saya yakin karena saya mengalami sendiri berkat kelimpahan kekayaan seperti tadi Amsal 22 ayat 4 akan terjadi terus di dalam hidup saudara-saudara. Ya, saya mau tadi semua itu tentang kerendahan hati. Saya mau beri pengertian tentang integritas, ya, tentang sikap konsisten. Apa itu integritas? Ya, integritas itu adalah mempunyai seseorang yang mempunyai moral, ya, yang kuat, prinsip moral yang kuat, ya, mempunyai sikap yang konsisten, jujur, ya, mempunyai keutuhan, ya, keutuhan, dan mempunyai wibawa,
juga ya, dan memeluk kebenaran. Seperti tadi ya, Yesus kita lihat teladannya. Pada saat saya menyiapkan message ini, Tuhan bawa saya ke buku Daniel. Ya. Tuhan kasih lihat bagaimana, kenapa Tuhan itu waktu Daniel dilempar ke dalam tempat harimau, ya, dia bahkan tidak dicakar juga enggak, gitu loh. Kok bisa? Kok bisa Daniel tuh enggak diapa-apain sama itu harimau? Terus Tuhan kasih saya satu ayat ya, dan di Daniel 6 ayat 11 ya. Daniel 6 ayat 11 ya. Demi didengar ini pada saat Raja Persia ya yang mengambil alih Nebukadnezar, dia mengeluarkan undang-undang bahwa semua orang harus berdoa menurut Allah dia, tidak boleh berdoa ke Allah lain, ya. Setelah Daniel dengar itu, ya, dapat surat perintah itu, dia pulang ke rumahnya, ya. Dia naik ke kamarnya dan dia berdoa berlutut 3 kali sehari serta memuji seperti yang biasa dilakukannya. Saya kasih merah karena ini merupakan satu kunci dari ayat ini. Seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel itu konsisten. Apapun ya, perubahan apapun yang terjadi di luar sana, dia tetap masuk ke kamar 3 kali sehari, berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Apapun mau terjadi, ganti orang kayak ganti apa kayak semua, dia tetap melakukan itu. Jadi pada saat ada orang yang melihat dia, menangkap dia, gitu kan, waktu dia berdoa ini kan diliatin tuh, terus dilaporin ke raja, terus langsung dia dibuang ke dalam tempat harimau itu. Kalau saudara-saudara baca di Daniel itu, kalian pasti ya, kita bisa bengong gitu loh. Itu si singa-singa itu tuh cuma endus terus pergi. Endus terus pergi. Si raja itu tuh sudah berdoa menunggu sampai pagi hari. Pada saat pagi hari dia masuk, dia lihat Daniel tidak ada luka satu pun, tidak ada luka. Ya. Tapi waktu saat dia masukin orang lain, itu singa dimakan itu semua orang. Dimakan itu orang. Ya, kita bisa baca ya sama-sama di Daniel kalau kalian kalau saudara-saudara pengen baca seterusnya ya. It's amazing. Dengan kita mempunyai konsistensi, ya, yang terus mau setia kepada Tuhan, terus mau setia kepada ajarannya, kepada memeluk erat kebenarannya, ya, dan juga kita mempunyai sikap yang rendah hati, selalu mau mendengarkan, selalu mau belajar, ya. Rendah hati itu bukan ngelihat ke orang loh, tapi melihat ke dalam, ya, bukan rendah diri, ya. Rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Ya, kalau orang rendah diri itu minder namanya. Nah, it's amazing di dalam Amsal 2 ayat 7 dan 8 juga tertulis bahwa Tuhan, ya, Ia di sini adalah Tuhan, ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan-jalannya orang-orangnya yang setia, jalan orang-orangnya yang setia. Saya selalu merasa tersemangati ya kalau saya baca firman Tuhan, saya meditasi apa artinya Tuhan, saya minta Roh Kudus ajarin saya apa sih Tuhan, Roh Kudus artinya firman ini, terus diberikan pewahyuan, ya. Saya selalu merasa bersemangat sesudah itu. Dan saya mau semangatin saudara-saudara sekarang pada hari ini, jangan lupa baca firman Tuhan. Selalu dalam keadaan apapun, ya, baca firman Tuhan. C.S. Lewis, saya salah satu favoritnya C.S. Lewis ya. Saya suka baca buku-bukunya. Dia berkata tentang integrity. Dia bilang integrity is doing the right thing even when no one is watching. Ya.
Jadi integritas itu berbuat sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang benar, walaupun nggak ada yang lihat, walaupun nggak ada orang yang memuji dan oh ya, wah selamat ya Noni, wah Noni sudah melakukan sesuatu yang benar. Itu tidak perlu. Ya, itu namanya integritas. Dan Oswald Chambers di sini berkata the expression of Christian character ya is not good doing but God likeness. If the Spirit of God has transformed you within, you will exhibit divine characteristic in your life, not good human characteristic. God's life is in us, expresses itself as good God's life, not as human life trying to be godly. Integritas di zaman ini menyiratkan keadaan moralitas yang lurus. Umat Kristen seharusnya terkenal sebagai kaum yang tidak dapat disuap atau disimpangkan karena kita melayani Allah, bukan melayani manusia. Ya, Kolose 3 ayat 17. Kita harus juga menjadi umat yang bisa menepati janji. Yakobus 5 ayat 12. Kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 17, 18, Yakobus 2, Efesus. Semua firman ini mengajarkan kita untuk selalu bisa berbuat baik dalam perkataan dan perbuatan. Kita dipanggil untuk mempercayai Allah dan menaati Dia dalam semua aspek kehidupan kita. Dan kehidupan kita selayaknya selaras dengan keyakinan kita dalam Allah dan menghidupi keyakinan bahwa jalan Allah adalah yang terbaik. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Hidup berintegritas dan rendah hati di zaman dunia ini sekarang ini, yang kelihatannya tuh orang lebih menyukai orang korup, ya, dan bergumul dengan kodrat berdosa kita, memang amat sangat menantang buat orang Kristen. Ya, tapi bukannya tidak mungkin. Dengan memiliki pengertian, dengan terus mau belajar, apa sih itu kerendahan hati? Apa sih integritas? Terus, dan kita terus melatih bagian-bagian tubuh kita, ya, untuk terus bisa konsisten, terus bisa rendah hati. Kita memerlukan latihan, ya. Faith, muscle, faith ya, iman itu seperti muscle, ya. Itu seperti otot, ya. Jadi semakin kita melatih iman kita, itu akan semakin besar. Iman kita akan semakin besar. Hidup berintegritas adalah mengikuti teladan Kristus. Dan kita hanya mampu hidup berintegritas melalui kuasa Allah yang telah Ia anugerahkan secara cuma-cuma kepada semua yang adalah milik Dia. Ya, Yohanes 16 ayat 33 di situ tertulis, ya. Jadi saudara-saudara pada saat ini, pada hari ini, ya, Noni boleh di flash the last slide, Non. Oke. Jadi kuncinya adalah, ya, bersikap benar no matter what. No matter what. Meaning konsisten. Ya. Saya pada hari ini di sini aja sharing saya pada hari ini, ya. Semoga memberkati, dan saya mau terus menyemangati saudara-saudara semua yang di sini untuk melatih terus semua bagian-bagian tubuh kalian, ya. Kalau kalian mau rendah hati, kalian mau punya kesabaran, kalian mau punya sukacita, kalian mau punya kedamaian, latih terus. Ya, pikiran, emosi, kehendak harus dilatih. Dan konsistenlah, konsisten. Jangan tuker-tuker, jangan bentar-bentar ganti haluan, ya. So, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Semoga terberkati. Saya over to Noni.
Ya non? Thank you.